Terungkap. Saat takdir menghubungkan direktur miliarder dengan tukang parkir yang menginspirasi di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada seorang tukang parkir bernama Arif. Setiap pagi, ia berdiri di pintu masuk tempat parkir kecil bak pelangi warna-warni di antara mobil-mobil yang berlalu lalang. Tawa anak-anaknya di rumah dan aroma masakan ibunya yang hangat selalu jadi penyemangat. Di balik senyum hangatnya, tersimpan ketulusan yang luar biasa, misi hidupnya lebih dari sekadar mencari nafkah. Arif membawa harapan bagi setiap orang yang ia temui. Suatu hari, saat Arif menanti mobil untuk diparkir, sebuah mobil mewah meluncur pelan di depannya. Danu, seorang direktur kaya raya, keluar dengan wajah letih, seakan beban dunia berada di pundaknya. Setiap langkahnya menggambarkan kesepian yang dalam. Arif merasa ada sesuatu yang berbeda pada Danu, dan tanpa ragu, ia menyapa, "Selamat pagi, Pak. Cuaca hari ini cerah ya?" Percakapan bermula dengan topik sepele, namun Arif dapat merasakan kerinduan di mata Danu. Setelah berbincang ringan, Danu membuka cerita tentang krisis di perusahaan yang ia pimpin dan betapa kosongnya hidupnya. Arif, dengan tulus berkata, "Terkadang, kita perlu berhenti sejenak, melihat sekeliling kita, dan mengenali yang paling penting keluarga dan kedamaian di hati." Kata-kata Arif bagaikan gemuruh badai yang menyentuh hati Danu, membuatnya terhenyak, dan saat Danu pergi, ia membawa selip inspirasi yang begitu mendalam, sesuatu yang tidak pernah ia duga bisa ditemukan di tempat parkir sederhana ini. Semakin lama, Danu mulai menyadari bahwa tawaran Have It All yang digenggamnya justru menguras banyak hal berharga dari hidupnya. Arif, tanpa pernah terduga menjelma jadi sahabat sejatinya, mengingatkan Danu akan arti yang sebenarnya dari kebahagiaan, namun, perjalanan mereka tak seindah yang dibayangkan. Danu mulai terjebak dalam ketidakpastian, teman-temannya menilai ia telah berubah, mendekati orang biasa. Danu merasakan tekanan dari banyak arah saat ia ingin menjelajahi hidup baru bersama Arif, seorang tukang parkir yang menjadi cahaya harapannya. Arif, di satu sisi, tidak pernah sungkan menunjukkan betapa berharganya nilai-nilai sederhana. Walaupun ia juga merasakan kegelisahan Danu, di tengah keraguan yang melanda, Danu berdiri di persimpangan. Ia harus memutuskan apakah ia akan kembali pada ambisi yang menghabiskan hidupnya, atau berani mengambil risiko demi sesuatu yang lebih berarti. Keberanian Arif untuk berbagi kisah hidupnya memberi Danu petunjuk untuk kembali kepada akarnya cinta dan keluarganya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pertemuan tak terduga ini, dua hidup yang berbeda akan saling memengaruhi. Danu belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi tentang makna dan kebahagiaan. Sementara Arif berharap agar kebaikan dan simpati selalu bisa menjangkau semua orang di tempatnya. Dan kini, harapan dan ketidakpastian terlalu nyata, membuat hati mereka bergetar menanti nasib dari keputusan yang harus diambil. Akankah perjalanan ini membawa Danu menuju kebahagiaan yang sejati? Pertemuan mereka adalah awal dari perubahan, dan suara yang mencari makna akan terus berlanjut, menunggu jawaban yang akan datang. Danu berjalan pulang dengan langkah berat. Selama ini, ia selalu menganggap kesuksesan sebagai tolok ukur utama dalam hidup. Namun, pertemuannya dengan Arif menyisakan banyak pertanyaan. Di benaknya, tumbuh rasa ingin tahu akan jalan yang belum pernah ia coba. Ia harus berani keluar dari zona nyaman, walau terasa menakutkan. Saat sampai di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Ruang tamu yang dulu ramai dengan tawa anak-anaknya kini sepi, mengingatkan Danu pada keluarga yang mulai menjauh seiring ambisinya yang semakin besar. Di sudut ruangan, gambar keluarga terpajang megah. Senyuman mereka seakan menjadi pengingat akan apa yang pernah menjadi hartanya. Kemudian, Danu mengambil ponselnya. Kami tidak saling berkomunikasi selama seminggu setelah pertemuan kami. Ia terpaku pada layar, menginginkan untuk menghubungi Arif, namun alasan dan keraguan membungkamnya. Suara hatinya berbisik, apa yang bisa kamu berikan padanya? Engkau yang terjebak dalam kilau dunia yang gemerlap? Di sisi lain kota, Arif melakukan rutinitas yang sama. Hari ini cuaca sedikit mendung, dan ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rindu menyapa pikirannya, harapan selama ini menanti Danu untuk bertandang kembali. Arif sudah merasakan guncangan dari perubahan yang dialami sahabatnya.
Tak ada yang lebih berharga bagi Arif ketimbang melihat Danu menemukan makna hidup yang sebenarnya ketika menunggu mobil parkir, tagihan-tagihan yang harus dibayar terlintas di benak Arif. Ia mengingat betapa kerasnya ia bekerja demi keluarganya. Namun, momen-momen berbagi cerita dengan Danu membuatnya merasa tak sendirian. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya berisi harapan, mengajak Danu untuk kembali pada hal-hal yang paling mendasar. Hari-hari berlalu, namun rasa kerinduan Danu semakin membesar. Ia memutuskan untuk mendatangi Arif. Sekilas, ia merasa takut. Tetapi, jauh di dalam hatinya, dia tahu pertemuan itu penting. Kompetisi dan ekspektasi tak menghalangi keinginannya untuk kembali ke akar. Danu ingin berbagi perubahan yang terjadi dalam dirinya selama masa refleksi ini. Ketika Danu tiba di tempat parkir tersebut, Arif sedang berbincang dengan beberapa pengunjung. Danu menunggu hingga percakapan mereka selesai. Melihat wajah Arif yang ceria, Danu merasakan getaran hangat dalam hatinya. Akhirnya, ia dapat bersua dengan sahabat yang menunjukkannya sesuatu yang baru. "Arif!" teriak Danu, memecah kesunyian. Arif menoleh dengan senyuman lebar, seolah cahaya datang dari surga. "Saya datang," Danu menambahkan, sedikit grogi namun senyumnya tidak pudar. Arif mendekat dan memberikan jabat tangan hangat. "Sejak kamu pergi, ada yang membuatku rindu," katanya sambil tertawa. Suasana hangat pun segera kembali terbangun. Ada yang lain dengan Danu. Arif bisa merasakannya. Ada semangat baru yang bersinar. Danu kemudian bercerita akan perubahannya, sekolah-sekolah yang ingin ia bantu, dan rencana untuk kembali mendekatkan diri pada keluarganya. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya bergetar melihat sahabatnya menemukan jalan baru. Namun, di balik semua itu, ancaman yang lebih besar mulai menghampiri. Para kolega Danu mulai memperhatikan ketidakberdayanya. Mereka tidak akan tinggal diam ketika melihat direktur kesayangan mereka tampak berubah arah. Apakah Danu akan mampu menghadapi tekanan itu? Danu tahu, saatnya untuk mengambil keputusan. Apakah lagi-lagi ia akan memilih jalan yang digemari orang lain, atau tetap berpegang pada nilai-nilai yang dihidupi Arif? Hatinya bergetar saat memikirkan semua itu. Di sisi lain, Arif pun merasakan perubahan dalam diri sahabatnya. "Kita harus berbicara lebih banyak tentang ini, Danu," katanya pelan. Tahu akan tantangan yang akan mereka hadapi. Akhirnya, saat-saat penentuan itu semakin dekat. Danu, Arif, dan perjalanan baru mereka akan berada di ujung. Apakah mereka akan menemukan cara untuk berjuang melawan semua badai yang akan menghadang? Ya, saat-saat menegangkan itu hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaan ini menggantung di benak keduanya, menciptakan ketegangan yang tak bisa diabaikan. Apa arah yang akan diambil mereka? Danu dan Arif duduk di sebuah bangku taman, di bawah naungan rimbun pohon yang sejuk. Angin berhembus pelan, membawa aroma khas tanah basah setelah hujan. Senyuman Arif seolah mengingatkan Danu akan masa-masa ketika mereka masih sering bercanda di bangku yang sama saat kuliah. Namun, kali ini, ada beban yang lebih berat di jantung Danu. "Jadi, Danu, apa rencanamu selanjutnya?" Arif bertanya, matanya tajam menatap sahabatnya, seolah ingin menembus keraguan yang menggelayuti pikiran Danu. Danu menatap jauh, seolah mencari jawaban di antara dedaunan hijau. "Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti," ujarnya pelan. Tetapi, entah mengapa, rasanya sulit. Teman-temanku bahkan mulai mempertanyakan keputusan ini. Arif menganggukkan kepala, memahami beratnya keputusan yang harus diambil. Kadang, kita perlu mengorbankan sesuatu untuk menemukan diri kita. Tapi ingat, Danu, kamu tidak sendirian. Danu menarik napas dalam-dalam. Namun, rasa was-was itu berkelahi dengan keinginannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Benaknya terus menggulir berbagai kemungkinan. Sekolah-sekolah yang ingin dibantunya, riset sosial yang ingin ia lakukan. Apakah semua ini akan diterima oleh dunia yang ia tinggalkan? Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Kita tidak bisa membuat semua orang senang," Arif melanjutkan. "Jadilah dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, jangan berpaling dari prinsipmu." Danu menatap sahabatnya, merasakan kekuatan dari kata-kata itu. Namun, bagai bayangan gelap, kenangan akan penolakan dari kolega-koleganya kembali menyeruak. Dia teringat saat mereka menuduhnya kehilangan fokus, hanya karena ia mencoba mendekatkan diri dengan komunitas. Tiba-tiba, HP Danu bergetar. Ia melihat layar, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Ternyata itu pesan dari direktur pemasaran perusahaannya. Rapat mendadak tertulis di sana. Terdapat nada menakutkan dalam ketergesaannya. Apakah ini tentang perubahan yang ia lakukan?
Apa mereka sudah mulai tahu? Danu? Suara Arif membangunkannya dari lamunan. Apa ada yang salah? Danu menggelengkan kepala, meski dalam hatinya, rasa cemas semakin menguat. Tidak hanya rapat. Mungkin soal proyek baru. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahan. Namun, Arif seperti bisa menangkap gelagat itu. Danu, ingat, kata Arif tegas. Jangan biarkan keputusan yang orang lain buat memengaruhi hidupmu. Jika ini semua membuatmu merasa tidak nyaman, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jalur yang kamu ambil. Ucapan itu berdengung di kepala Danu, membuatnya merenung. Ia memang terjebak dalam ekspektasi orang lain. Keterpakuan pada jabatan, harta, dan pengakuan sosial. Semua itu tidak ada artinya jika ia kehilangan jati diri dan tujuan hidupnya. Semakin dekat waktu rapat, semakin Danu merasa terperangkap di antara rasa aman dan keberanian untuk berubah. Arif melihat perubahan di wajah Danu, seolah ada perang batin yang berlangsung. Danu, ia mengulangi, apa yang membuatmu bahagia? Tanya itu sangat sederhana, namun menggetarkan. Danu ingin menjawab, namun suara hatinya berbisik, apakah kebahagiaan ada dalam kesuksesan, atau justru dalam memberi dan berbagi? Danu berusaha menjernihkan pikiran. Kenapa ia merasa terjebak? Tidakkah seharusnya ia merasakan kebebasan dalam memilih jalan hidup? Danu? Arif memecah keheningan, menunggu respons. Danu menghela napas, memutuskan bahwa saat untuk bercermin adalah sekarang. Arif, mungkin aku harus berani menghadapi rapat itu. Jika aku tidak bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan, aku akan terjebak selamanya, ujarnya, matanya mulai bersinar. Sebelum Arif bisa menjawab, Danu berdiri, tekadnya menguat. Aku akan pergi ke rapat itu dan berbicara. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ketika langkahnya mantap menuju gerbang, tubuhnya bergetar penuh harapan dan ketegangan. Apa yang akan dikatakan di dalam ruangan itu? Apakah dia akan diterima atau malah ditolak? Tentu saja, keputusan ini adalah langkah besar yang akan menjangkau lebih jauh dari dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Danu merasakannya momen itu, saat di mana keberanian dan perubahan bertemu. Dan ketidakpastian menanti di setiap sudut. Apa yang akan terjadi di dalam ruangan rapat tersebut? Apakah Danu siap untuk menghadapi realitas yang mungkin berbeda jauh dari apa yang dibayangkannya? Danu berjalan dengan langkah mantap, meskipun di dalam hatinya terasa gemuruh. Aroma kopi dari kafe di sebelah taman tercium, mengingatkannya akan rutinitas yang pernah ada. Namun rutinitas itu kini terasa asing. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang siap dipertaruhkan. Sesampainya di depan ruang rapat, Danu menghela napas. Pintu kayu yang besar itu seolah menjadi penghalang antara dirinya dan keberanian yang diidam-idamkan. Dengan satu detakan jantung, ia menggenggam gagang pintu dan membukanya. Ruangan itu sudah dipenuhi rekan-rekannya. Suasana tegang langsung menyergap Danu. Beberapa wajah familiar menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Ada tatapan penuh harapan, tetapi tak sedikit pula yang skeptis. Danu merasakan pandangan itu seolah mempertanyakan keputusannya yang tiba-tiba ini. Selamat datang, Danu. Kita sudah menunggu, kata Direktur Pemasaran, Pak Joko, tanpa menjatuhkan tatapannya. Nada suaranya menuntut perhatian. Danu melangkah masuk, merasakan beratnya atmosfer. Terima kasih, ia menjawab dengan suara yang tak sekuat yang dia inginkan. Senyum tipis muncul di wajahnya, berusaha menutupi kegugupan di depan meja panjang. Danu mengambil posisi di sudut, berusaha mencari celah untuk menyampaikan isi hatinya. Rapat dimulai dengan paparan proyek baru, namun pikirannya melayang jauh. Kenangan-kenangan pahit tentang penolakan dan keraguan terus mengganggu. Setelah beberapa menit perdebatan, Danu merasa momennya tiba. Ia mengangkat tangan. Saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Dalam semangat keberanian, dia melanjutkan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tapi, saya merasa ada yang tidak tepat dengan arah perusahaan kita saat ini. Kita lebih fokus pada keuntungan daripada dampak positif yang bisa kita ciptakan. Bibirnya bergetar sedikit, tapi ia terus melanjutkan. Selama ini saya mendengar banyak keluhan dari komunitas di sekitar kita. Mereka butuh lebih dari sekedar produk kita. Mereka butuh perhatian, butuh bantuan. Suasana hening. Danu mencuri pandang ke arah wajah-wajah dingin itu, berusaha membaca reaksi mereka. Beberapa orang terlihat terkejut, sementara yang lain saling berbisik. Danu, itu bukan tanggung jawab kita, jawab salah seorang manajer, sinis.
Kita di sini untuk bekerja, bukan untuk menyelamatkan dunia. Kepala Danu terasa berputar. Rasa takut dan penolakan menyergapnya kembali. Namun, ia teringat perkataan Arif jangan berpaling dari prinsip. Tapi, kita bisa berkontribusi lebih, kita bisa mulai dari proyek kecil. Jika kita semua bersatu dan tidak hanya berpikir untuk keuntungan, saya yakin kita bisa membuat perbedaan. Lalu, saat jantungnya mulai berdetak lebih kencang, seorang wanita senior menyela, kamu tidak mengerti situasi kita, Danu. Ini bukan seminar sosial. Dia menggigit bibir. Kata-kata itu tajam dan menembus hatinya. Namun, di saat yang sama, ia merasakan semangat untuk melawan pernyataan itu. Suara hatinya berteriak bahwa inilah saatnya. Saatnya untuk berani. Aku mengerti, jawabnya dengan tegas. Tapi saya juga percaya kita bisa menjalankan bisnis dan tetap memberikan dampak sosial. Sudah saatnya kita berpikir lebih luas. Rapat itu seolah terhenti dalam diam. Danu bisa merasakan satu persatu tatapan merespons. Beberapa mendukung, beberapa merasa terancam. Ketegangan merambat di ruangan, apakah ia telah melangkah terlalu jauh? Apakah semua ini akan berujung pada penolakan lebih lanjut? Dalam ketidakpastian itu, satu harapan muncul apa yang jika ada satu suara yang mendukungnya? Danu mencoba curi-curi melihat reaksi pimpinan, dan di antara wajah-wajah serius, ia menangkap sorot mata Pak Joko. Ada kilauan tak terduga di matanya. Danu, suara Pak Joko menggema di dalam ruang yang senyap, apa kamu benar-benar siap untuk menerima semua konsekuensi dari perubahan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua mata tertuju padanya. Apakah ia siap untuk semua konsekuensi itu? Danu menyadari, momen kebenaran kini telah tiba. Debaran di dadanya semakin kencang. Ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan, dan keputusan yang akan diambil bisa mengubah jalannya hidupnya selamanya. Danu menatap Pak Joko dengan penuh harap. Jantungnya berdetak pesat, seolah berusaha memprotes keputusan yang harus segera diambilnya. Ia merasakan bahwa semua keputusannya sampai saat ini bertumpu pada satu pertanyaan sederhana. Apakah ia berani? Kepala Danu berputar, ikatan antara keberanian dan ketakutan terjalin erat. Ya, saya siap, jawabnya, suaranya sedikit tersendat, namun bulat. Keraguan dalam hatinya berjuang keras melawan keyakinan yang baru lahir. Ia merasakan tatapan rekan-rekannya, ada yang ragu, sebagian lagi menanti. Pak Joko mengangguk, seolah menimbang setiap kata yang diucapkan Danu. Aku menghargai keberanianmu. Tapi saat kita berbicara tentang visi baru, penting untuk mengingat bahwa ini tidak semudah itu. Kita menjalankan bisnis, bukan organisasi amal. Danu mengangguk, merasa seluruh tubuhnya bergetar. Paham, Pak. Tapi bisakah kita tidak melakukan keduanya? Kita berada dalam posisi untuk memimpin, bukan hanya dalam keuntungan. Kita bisa menjadi contoh. Rasa-rasanya, di jiwanya yang terdalam, Danu bisa mendengar suara Arif mendukung kata-katanya. Tiba-tiba, isak tangis seorang ibu, ibunya yang selalu menekankan arti berbagi, terngiang di telinganya. Betapa pentingnya untuk tidak melupakan jejak langkah mereka, apalagi ketika keberanian muncul, suasana semakin intens saat suara bisikan mulai melayang di antara rekan-rekannya. Sebagian mendukung dengan prinsip yang sama dan beberapa seolah mendramatisasi setiap frasa yang keluar dari bibir Danu. Danu, suara lembut Vira, sahabatnya, menginterupsi keheningan. Apa yang kamu katakan berani? Namun adakah kamu sudah memikirkan dampak ini pada kariermu sendiri? Vira menggugah pertanyaan yang sudah Danu sembunyikan jauh di dalam. Tak ada jawaban pasti, hanya keraguan. Setiap perubahan sulit, Vira. Tapi jika aku tidak mencobanya, aku tidak akan pernah tahu, jawabnya, berusaha membungkam ketakutan yang mencuat seperti gelombang di tengah laut. Aku penasaran apa yang membuatmu merasa perlu melakukan ini sekarang? Suara Pak Joko menghadirkan kembali fokus rapat. Danu menyadari dia tidak bisa mundur lagi. Ini adalah persimpangan jalan untuk saat yang lebih besar. Saya melihat peluang. Kita memiliki sumber daya, informasi, dan kekuatan untuk mengubah sesuatu yang lebih besar dari sekedar laba. Bayangkan jika produk kita tidak hanya diterima, tetapi juga menciptakan perubahan nyata di masyarakat. Jari Danu menunjuk dengan bersemangat pada papan tulis di depan, ada secercah cahaya di mata rekan-rekannya. Tetapi, Danu bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Beberapa wajah mulai merasa sejalan, tapi ada juga yang menolak ide tersebut dengan penuh emosi. Debu moral perlahan mulai mengumpul di permukaan.
Apa yang menjadi pertaruhan sekarang bukan sekedar laba tetapi hati nurani, pertanggungjawaban sosial, dan, yang terpenting, jati diri perusahaan. Melihat ke wajah Pak Joko, Danu hanya bisa berharap. Baiklah, kita akan mendiskusikannya lebih lanjut dan melihat apa yang bisa dilakukan. Namun, kuingatkan bahwa kita semua harus siap untuk konsekuensinya. Berbisnis bukan hanya berlandaskan idealisme, tetapi juga realita, jawab Pak Joko tegas. Danu mengangguk, meski dalam hatinya, rasa bahagia dan cemas berbaur menjadi satu. Semua ini baru saja dimulai, sebuah langkah yang dapat mengubah arah hidup dan juga perusahaan. Ada yang mengganjal di hatinya, satu pertanyaan tak terjawab. Bagaimana jika semua impian ini hancur dalam sekejap? Bagaimana jika harapan akan perubahan mendatangkan kegagalan? Namun, pikiran itu justru semakin memacu keberaniannya. Berdiri di tepi jurang perubahan, ia harus melompat. Dengan semangat yang membara, Danu kembali menatap rekan-rekannya. Kita bisa memulainya dari sesuatu yang kecil. Proyek amal, keterlibatan komunitas, atau bahkan hanya percakapan dengan masyarakat. Langkah kecil, tapi berarti. Mau tidak percaya bersama saya? Kini saatnya menunggu reaksi mereka. Danu merasa terjerat dalam ketegangan yang menghentikan laritan jantungnya. Akan tetapi, sebelum jawabannya keluar, terdengar suara detak langkah di pintu. Seorang pria tua dengan penampilan lusuh muncul di ambang pintu. Semua mata teralihkan. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Tapi saya mendengar tentang perubahan ini. Sekadar ingin memberitahu dampak kecil yang kalian buat, bisa mengubah banyak hati. Danu menatap pria tua itu, jantungnya bergetar. Siapa dia? Apa yang dia ketahui tentang perjalanan yang baru saja dimulai ini? Pertanyaan itu merayap ke dalam pikirannya, dan sebuah pertanda baru mulai mengemuka, mengisyaratkan bahwa semua ini baru saja dimulai. Danu tertegun, tatapannya tidak pernah lepas dari pria tua itu. Suara lembut namun tegasnya menggema dalam ruangan yang seakan membeku. Semua orang dalam rapat itu terlihat saling berpandangan, bingung dengan kemunculan tiba-tiba sosok asing di tengah diskusi penting mereka. Siapa yang mengirimmu? Atau, bagaimana kamu bisa tahu tentang kami? Danu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia merasa seperti pria tua itu datang dengan sebuah pesan, sesuatu yang lebih dari sekadar ungkapan biasa. Pria tua itu tersenyum, matanya yang keriput memperlihatkan banyak cerita. Saya hanya seorang tukang parkir di seberang jalan. Namun, setiap hari saya melihat betapa banyak orang bergantung pada kalian. Dan ketika saya mendengar tentang rencana perubahan ini, saya berpikir perubahan kecil bisa menginspirasi perubahan besar. Bisa kau jelaskan lebih jauh? Vira akhirnya bertanya, membangunkan suasana yang masih tegang. Dia merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam kehadiran pria itu. Tentu, jawabnya pelan. Saya harus merawat keluarga saya sendiri, dan tidak jarang saya melihat orang-orang yang kurang beruntung lagi berjuang. Setiap sen yang mereka berikan bernilai, dan ketika kalian melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis, itu akan menggugah harapan dalam diri mereka. Danu merasakan jantungnya berdegup kencang, ada semangat baru yang muncul. Pria ini seolah menjadi lambang dari semua yang ingin disampaikan Danu. Apa yang selama ini dianggap remeh oleh banyak orang, kini tampak sebagai sebuah kekuatan. Kita semua ingin membuat dampak, kan? Kata Danu bertanya. Tapi langkah nyata seperti apa yang bisa kita ambil agar pesan ini tidak hanya menguap dalam pertemuan ini saja? Pria tua itu menggelengkan kepala dengan bijaksana. Karena sebuah perubahan tidak hanya terjadi di perusahaan. Hal ini dimulai dari diri kita. Dari interaksi kita setiap hari. Jika kalian ingin membuat produk yang berarti, mulailah dengan mengenali mereka yang membeli. Lihatlah langsung kehidupan mereka. Para peserta rapat mulai saling berbisik. Beberapa wajah terlihat mulai terinspirasi, namun tidak sedikit yang tetap skeptis. Danu merasa ada titik terang di ujung tunel perjuangannya. Ia berpaling pada Pak Joko, berharap ada dukungan. Aku setuju dengan pandangannya, ujar Pak Joko, mengangkat alisnya. Setiap hal besar dimulai dari langkah kecil. Namun, kita perlu memiliki strategi yang tepat. Kita boleh terarah pada idealisme, tetapi kita perlu rumus yang jelas sambil melibatkan masyarakat. Pria tua itu mengangguk, terlihat bahagia atas dukungan itu. Betul, Tuan. Dan saat kalian melibatkan diri, kalian juga mengundang energi positif yang bisa berputar lebih besar lagi. Jangan hanya lihat untung rugi, lihatlah dampaknya pada orang-orang, ucapnya sambil mencengkeram sakunya yang tanpa usang. Danu merasakannya.
Perasaan itu mencengkeram hatinya. Ini bukan lagi soal bisnis semata. Ini tentang membangun sesuatu yang berarti untuk orang lain. Membangun jembatan antara perusahaan dan komunitas, antara kekuatan dan harapan. Kita bisa memulai proyek penggalangan dana untuk membantu komunitas. Membuat program pelatihan bagi mereka yang kurang mampu agar memiliki keahlian yang bisa meningkatkan taraf hidup, Danu berkata dengan semangat. Akan ada banyak cara untuk memberi, dimulai dari ruang lingkup yang kecil. Semua orang mulai berdebat, tetapi Danu berusaha menjaga fokus. Berbagai saran mengalir, ide-ide nominal yang saling bersaing. Suasana mulai menghangat, saat pembicaraan terasa menggairahkan namun, di dalam hati Danu, keraguan masih menyelinap. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Apakah cukup untuk merubah cara pandang mereka? Apakah saat ini, perjalanan baru mereka memang akan mengarah ke hal besar? Pria tua itu melirik ke arah Danu, seolah dapat membaca pikirannya. Ingat, semua langkah itu berharga. Yang terpenting adalah komitmen untuk tetap berjalan, apapun rintangan yang muncul. Detak jantung Danu tidak lagi hanya berisi keraguan. Ada gairah, harapan, dan ketegangan. Jalan ini bisa jadi penuh tantangan, tapi di dalam hatinya, ia tahu perubahan terkadang hanya menunggu keberanian seseorang untuk melangkah. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanya Vira. Danu menatap semua rekan-rekannya. Kita mengambil langkah pertama sekarang. Saat semua mata menanti, Danu merasa tekadnya menguat. Dia tahu satu hal pasti semua ini baru permulaan. Tapi bayangan akan tantangan besar di depan mulai membayangi. Bagaimana mereka bisa bersinergi, dan siapkah mereka menghadapi ketidakpastian yang mungkin menghampiri? Keputusan besar kini tergantung pada langkah mereka selanjutnya. Apakah mereka akan mengambil risiko untuk mengguncang realitas? Atau justru kembali mendekam di zona nyaman? Pertanyaan itu menunggu jawaban, menjelang hari-hari yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. Danu menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan detak jantungnya yang cepat. Momen tersebut terasa berat, penuh harapan namun juga ketidakpastian. Ruangan perlahan kembali hening, semua mata tertuju padanya, benak mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Apa langkah pertama yang diusulkan Danu? Berangkatlah menuju komunitas. Danu memulai dengan semangat, melangkah maju ke arah papan tulis. Kami harus keluar dari kenyamanan kantor ini, bertemu dengan mereka yang ingin kita bantu, mendengar cerita mereka. Tapi, potong Vira, khawatir. Apakah kita sudah siap untuk itu? Apa yang akan kita katakan? Mereka bisa saja skeptis terhadap niat kita. Justru itu, balas Danu cepat. Kita tidak datang sebagai penyelamat, tetapi sebagai pendengar. Kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan jika kita tidak mendengarkan mereka. Ada kehampaan di dalam hatinya ketika melihat beberapa wajah di ruangan tersebut masih terhalang. Mungkin ada benarnya Vira. Mereka mungkin akan dianggap sebagai orang luar yang datang dengan misi mulia, tapi tidak memahami keadaan sebenarnya. Pak Joko mengangguk. Danu, saya setuju. Kita perlu menyiapkan pendekatan yang tepat agar mereka merasa diperhatikan. Bagaimana kalau kita mulai dengan rencana fokus di satu desa terlebih dahulu? Tanya Danu. Membuat rencana kecil yang bisa kami jalankan dengan cepat, mengevaluasi hasilnya, baru kita perluas. Satu persatu, ide-ide mulai muncul. Bagaimana dengan program pelatihan kerja? Atau workshop keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan lebih baik? Suasana mulai bergairah, dan harapan menyebar di antara peserta rapat. Namun di dalam hatinya, Danu tetap merasakan kepingan-kepingan keraguan. Ia tahu bahwa semua itu adalah ide yang baik, tapi tanpa aksi nyata, semua itu akan tetap jadi sekedar wacana. Kembali melirik pria tua itu yang masih berdiri di sana, Danu merasa sebuah jembatan harapan terbangun, namun siapakah yang dapat menjadi jembatan yang menghubungkannya? Di luar ruangan, langit mulai gelap. Danu mencuri pandang ke arah jendela, merasakan kabut keraguan menumpuk. Ketika pintu dibuka, seorang tukang parkir muda masuk, terlihat lelah dan berdebu, seakan-akan seharian bekerja di bawah matahari. Melihat sosok itu, Danu tak bisa menahan pikiran tentang pria tua yang baru saja pergi. Siapa yang lebih berharga, yang lebih berhak untuk didengar? Akhirnya, Pak Joko bersuara lagi, mari kita bentuk tim kecil. Media komunikasi, data lapangan, penggalangan dana. Harus ada yang mengaturnya agar semuanya terarah. Siapa yang mau ambil bagian? Danu merasa tangannya terangkat, tak sengaja hampir bersamaan dengan Vira. Tiba-tiba suasana menjadi hangat dan semangat.
Mereka mulai membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil, ide-ide meloncat ke atas papan tulis, menciptakan rencana yang terlihat lebih jelas. Namun, ketika semua mulai terlihat seperti lambang kerja sama yang utuh, Danu merasa sebuah suara di sudut hatinya mengingatkannya. Ia kembali melirik tukang parkir muda tersebut yang kini tersenyum malu, seakan menyampaikan pesan. Akankah semua ini memang bisa jadi sesuatu yang nyata? Ataukah hanya akan menjadi harapan kosong? Kembali kepada kelompok kecilnya, Danu melihat semua wajah bersemangat, berbincang-bincang dengan riang mengenai langkah yang mereka ambil. Antusiasme mengalir, tapi ia tak dapat berbohong. Dalam hatinya, Danu merindukan momen ketika semua orang bersatu, bukan hanya dalam ide, tetapi dalam aksi. Bagaimana menjadikan ide ini nyata adalah tantangan terbesar yang akan mereka hadapi, dan saat semua beranjak keluar, menyiapkan langkah pertama, Danu merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia berdiri di ambang perubahan yang dapat menggerakkan sesuatu lebih dari sekadar perusahaan. Momen ini seperti diambang saat segalanya bisa berubah. Apakah kita cukup berani untuk mewujudkannya? Kapan kita akan melangkah? Ketika pertanyaan itu menghantui pikirannya, Danu tersadar ini adalah awal dari perjalanan mereka yang sebenarnya. Dan tanpa menikmati momen itu lebih jauh lagi, terbayang di benaknya rintangan-rintangan yang bisa muncul. Satu hal pasti. Ia dan timnya harus melewati perjalanan ini dengan hati-hati. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak siap menerima mereka? Semua tentang harapan, tindakan, dan dampak, sementara jiwa mereka bergetar mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang tak terduga. Hari berlalu cepat, dan saat pagi menjelang, Danu merasakan nitik-nitik keringat di pelipisnya. Keberanian yang semula penuh nyala kini sedikit redup. Ia berdiri di depan cermin, mempertimbangkan apa yang harus dikatakan di pertemuan pertama dengan komunitas. Dapatkah mereka menembus dinding skeptisisme yang mungkin menghalangi jalan mereka? Menyusuri jalan setapak menuju desa yang telah ditentukan, jantungnya berdegup kencang. Suara anak-anak bermain di seberang jalan terdengar ceria, tetapi ia merasa seakan ada awan gelap menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika mereka tidak diterima? Bagaimana jika semua yang mereka rencanakan berujung pada kegagalan? Satu-satu wajah timnya terbayang, semua semangat, semua harapan mereka terjalin dalam perjalanan ini. Ketika Danu menoleh, ia melirik Vira yang berjalan di sampingnya. Mereka saling menghormati tanpa sepatah kata pun. Danu, Vira memecah keheningan. Kita harus ingat, apa yang kita lakukan bukan hanya tentang kita. Ini tentang mereka. Kalimat itu menggema, menanamkan semangat baru di hati Danu. Sesampai di desa, aroma tanah basah menyambut mereka, segar dan menenangkan. Penduduk setempat terlihat melanjutkan rutinitas mereka, tetapi Danu merasakan tatapan mereka penasaran dan sedikit skeptis. Dari jauh, seorang nenek tua terpaku di bawah pohon, menyaksikan kedatangan mereka dengan tatapan tajam. Danu melangkah maju, mengumpulkan kepercayaan yang dibutuhkan untuk menjalin komunikasi. Ada rasa cemas menyelinap saat ia mendekati nenek itu. Namun, sebelum ia bisa membuka mulut, nenek itu bertanya, "Kenapa kalian datang ke sini?" Kata-kata itu menyesakkan dada. Danu merasakan beban menawannya. Kami ingin membantu, mendengarkan cerita dan hidup kalian. Kami Mei datang sebagai teman, bukan sebagai penyelamat, katanya pelan, namun tegas. Nenek itu mengangguk sedikit, lalu mulutnya menyunggingkan senyum tipis. Teman, ya? Ada sesuatu yang lebih mujarab dari itu. Danu tertegun mendengar jawaban itu. Setelah beberapa saat, lebih banyak penduduk mulai menghampiri, merangkul tim Danu dalam perbincangan yang hangat. Sedikit demi sedikit, jalinan kepercayaan mulai terbentuk. Danu merasakan ada ikatan baru yang tercipta, mereka bukan lagi hanya pengunjung, tetapi bagian dari komunitas kecil ini. Namun di sudut hatinya, tetap ada keraguan. Ketika obrolan berlangsung, seorang pemuda menemui Danu dan memperkenalkan diri. Saya Dika, katanya dengan mata penuh harapan. Kami memang butuh bantuan, tetapi tolong jangan biarkan itu hanya menjadi janji. Kami butuh aksi nyata. Kata-kata Dika seperti petir menerpa Danu. Dalam sekejap, ia disadarkan. Selama ini, semua rencana hanya menjadi kata-kata tanpa substansi. Apakah mereka bisa menjadi jembatan untuk menjembatani harapan itu? Saat pertemuan berlanjut, Danu mendalami kisah-kisah mereka, beberapa lucu, beberapa menyedihkan. Setiap cerita seolah menempel di jiwanya, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Danu tahu, mereka harus lebih dari sekadar pendengar. Mereka harus beraksi, tanggal tenggat untuk memulai proyek semakin dekat, dan Danu mulai merasa tekanan di dalamnya.
Pikirannya melayang. Jika mereka tidak bisa memenuhi harapan, apa yang akan terjadi pada wajah-wajah penuh harapan ini? Momen kebenaran sepertinya semakin mendekat. Apakah mereka akan menjalani mimpi ini bersama atau terjebak dalam realita pahit? Malam tiba, dengan bintang-bintang berpendar cerah di atas. Danu menatap ke langit, merenungkan keberanian dan harapan yang kini tertanam dalam hatinya. Ia tahu, waktu tak akan menunggu. Apakah mereka berani meraih kesempatan ini? Saat keheningan tercerai, rasa tanyanya kembali, ada apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Apakah kepercayaan yang baru terbangun akan bertahan? Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Dan Danu merasakan dorongan untuk segera bertindak, sebelum harapan itu menguap. Danu terbangun dengan perasaan campur aduk di jantungnya. Pagi itu, udara sejuk menyelimuti desa, mengusir sisa-sisa malam yang masih bersisa. Setelah menyantap sarapan sederhana yang dimasakkan penduduk, Danu berkumpul dengan timnya di lapangan desa. Mereka semua terlihat serius, wajah-wajah berseri namun ketegangan terlihat di sudut mata mereka. Minggu ini adalah minggu yang sangat penting, kata Vira, memecah keheningan. Kita harus memastikan rencana kita jelas, dan semua orang di sini mengerti apa yang kita ingin lakukan. Suaranya tegas, tetapi ada nada harapan di situ. Danu mengangguk, tetapi pikirannya kembali melayang. Bagaimana jika mereka gagal? Bagaimana jika semua usaha ini hanya membuang-buang waktu? Namun, saat ia melirik wajah Vira dan tim lainnya, semangat mereka mengingatkan Danu tentang mengapa mereka berada di sini. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang berarti, gumamnya pelan. Hari itu, mereka mengadakan pertemuan dengan semua penduduk desa di balai pertemuan. Danu berdiri di depan mereka, menatap sekeliling dengan hati yang berdegup kencang. Setiap tatapan yang mengarah padanya penuh pertanyaan, apakah mereka akan berhasil atau akan kehilangan segalanya? Saya tahu ada banyak harapan di dalam diri kalian, Danu memulai. Kami di sini untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan kalian, bukan hanya memberikan janji-janji kosong. Suaranya mulai sedikit bergetar saat mengatakan itu. Ia bisa merasakan ada yang menyentuh dalam hatinya kekuatan dari kejujuran. Salah satu ibu muda di barisan depan mengangkat tangan. Tapi kami sudah sering disakiti dengan janji-janji. Mengapa kali ini berbeda? Tanyanya, ada nada penuh skeptis di suaranya. Danu terdiam, merasakan beban jawaban yang harus ia berikan. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti di antara mereka. Dan dia tahu, mungkin inilah saatnya untuk menanggapi dengan lebih dari sekadar kata-kata. Karena kami bukan hanya datang untuk memberi, jawab Danu, suara kini semakin mantap. Kami ingin bersama kalian. Kami ingin bekerja bersama, belajar dari kalian. Mari kita bangun sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan, mari kita bangun rasa percaya. Ada keheningan sesaat. Danu bisa melihat wajah-wajah berubah, ada harapan yang mulai tumbuh. Dika melangkah maju, menatap Danu intens. Kalau itu yang kalian inginkan, kami siap. Tapi ingat, kami butuh aksi, bukan sekadar kata. Baru saat itu Danu merasakan palung di perutnya. Kami akan lebih dari sekadar hadir, ia berjanji, berkali-kali ingin mengulangi pernyataannya. Kami akan memulai proyek ini dalam beberapa hari ke depan. Kami perlu dukungan kalian. Obrolan berlanjut, setiap orang mulai berbicara dan berdebat tentang apa yang paling mereka butuhkan. Suara ketidakpuasan bercampur suara harapan, semuanya menjadi satu kesatuan. Tangan-tangan mulai bergerak, saling menunjuk papan tulis tempat mereka mencatat setiap ide. Danu tidak bisa lagi menahan senyumnya. Momen itu, semua terasa hidup. Saat pertemuan berakhir, Danu dan timnya berjalan keluar dengan perasaan penuh semangat. Mereka telah membuat langkah pertama, tetapi tantangan masih panjang di depan mata. Malamnya, saat keheningan menyelimuti desa lagi, Danu merenung di samping Vira. Kita sudah melangkah maju, tetapi apakah semua ini cukup? Tanyanya. Vira menjawab, mungkin tidak. Tapi kita sudah memulai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan itu adalah hal terpenting. Danu terdiam. Ketika ia meneguk air dan menatap ke arah bintang-bintang, pikirannya kembali ke wajah penduduk desa. Rasa tanggung jawab mendalam kembali menyesakan. Mereka telah membuka jalan baru, tetapi pertanyaannya adalah, bisa mereka menjaga harapan itu tetap menyala? Ia bisa merasakan angin berhembus, seolah memberikan sinyal bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada sesuatu di depan yang menunggu untuk terungkap, bukan hanya tantangan, tetapi mungkin juga lebih dari harapan yang akan mengubah jalan hidup mereka. Apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya? Danu dan timnya bersiap menghadapi tantangan. Hari itu,
Mereka bertekad menembus batas ketidakpastian yang selama ini menggelayuti pikiran. Dengan semangat yang menggebu, mereka kembali ke desa, siap mendengarkan lebih dalam dan merumuskan aksi nyata. Sesampainya di balai desa, suasana terasa berbeda. Penduduk berkumpul dengan ekspresi campur aduk, rasa skeptis bercampur harapan terpantul di wajah mereka. Danu berdiri di depan, jantungnya berdegup kencang. Kami kembali untuk mewujudkan janji kami, katanya, suaranya tegas namun bergetar. Tidak hanya sekadar kata-kata. Kami ingin beraksi bersama kalian. Dika, pemuda yang memberi tantangan urgen, melangkah maju. Bagaimana kami bisa yakin? Apa yang kalian tawarkan kali ini berbeda dari janji-janji lain? Danu menatap mata Dika, mengingat kata-kata Arif saat mereka berbincang di bangku taman. Yang kami tawarkan bukan hanya bantuan, tapi peluang. Mari kita mulai dari proyek keterampilan, mengajari anak-anak bagaimana mengembangkan bakat mereka. Tangan mereka bisa menciptakan masa depan. Suasana perlahan menghangat. Beberapa penduduk mulai berbisik, meyakinkan satu sama lain. Senyum-senyum kecil dimunculkan. Danu merasa harapannya mulai tumbuh kembali, namun ia tahu, semua ini harus dibuktikan dengan aksi nyata, bukan hanya dengan ide. Kami merumuskan rencana dengan keterlibatan penduduk, merancang program pelatihan yang bisa mereka ikuti. Hingga larut malam, mereka berdiskusi, mencoba mengatasi setiap keraguan. Keesokan harinya, tim Danu mulai menyiapkan persiapan di balai desa. Ada rasa ekscitemen saat berbagai alat dan bahan dibawa. Danu merasa beban di pundaknya mulai terasa lebih ringan, seiring kontribusi penduduk yang semakin melibatkan diri. Hari pertama pelatihan dimulai dengan penuh antusias. Mula-mula, ada sedikit kecanggungan, tetapi lambat laun, mereka mulai terbiasa ketika anak-anak dan orang dewasa sama-sama berpartisipasi, Danu bisa merasakan gelombang kepercayaan mengalir. Tawa dan sorakan menggema dalam balai, seolah menghapus keraguan yang menempel. Dika mendekati Danu di tengah kegiatan. Ini luar biasa. Kami perlu lebih banyak lagi seperti ini. Ini baru permulaan, jawab Danu dengan semangat. Kita akan bergerak bersama, dan yang terpenting, kita akan tetap mendengarkan apa yang kalian butuhkan. Namun, momen-momen manis ini tidak bertahan lama. Tantangan baru muncul ketika sekelompok masyarakat skeptis mengerumuni balai. Kalian hanya melakukan ini untuk diri sendiri. Ini semua hanya kisah yang ingin kalian ceritakan. Teriak salah satu dari mereka. Danu merasakan ketegangan memenuhi udara. Kami di sini untuk memberikan yang lebih baik. Bukan bagi kami, tetapi untuk kalian, jawabnya tegas. Masalah ini tidak membuat Danu mundur. Ia menghadapi mereka dengan keteguhan hati. Bergabunglah bersama kami. Mari kita buktikan kepedulian melalui tindakan nyata. Kata-katanya menyentuh banyak hati. Beberapa di antara mereka mengangguk, tanda bahwa perubahan mulai terasa. Danu memberi semangat untuk tetap terlibat. Hari demi hari berlalu, rasa percaya tumbuh tidak hanya untuk Danu dan timnya, tetapi untuk penduduk desa itu. Setiap pelatihan membawa perubahan kecil, yang dicatat dalam hati setiap orang. Ini bukan sekadar keterampilan, tetapi juga kepercayaan diri untuk bangkit menghadapi hidup. Danu merasa terharu saat mendengar cerita-cerita perubahan di antara mereka. Setiap kemajuan kecil terasa seakan menjadi pencapaian yang sangat besar. Kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya pelan-pelan mulai terbayarkan, semua terlihat cerah. Namun, saat Danu kembali ke rumah, ia tahu ada sesuatu yang bergelayut di pikiran. Perubahan yang mereka lakukan bisa menjadi batu loncatan, tetapi ketidakpastian masih ada. Harapannya bergetar, apakah semua ini akan bertahan? Danu pun ingat pada Arif. Temannya yang selalu mengingatkan arti sesungguhnya dari hidup. Dalam sepi, Danu merasakan adanya sebuah perjalanan yang melampaui semua harapan. Kekuatan untuk kembali ke akarnya, berbagi cinta dalam bentuk aksi. 2 minggu kemudian, saat anak-anak memperlihatkan bakat mereka, Danu merasa hatinya terurai. Dia kini merasakan momentum untuk membawa perubahan bukan hanya untuk desa ini, tetapi juga dalam hidupnya sendiri. Danu tidak lagi terkatung-katung antara kesuksesan dan kebahagiaan. Dia ada di jalannya, kini saatnya membersihkan segala rasa ragu dan keraguan. Danu menghimpun semua keberaniannya, bersiap untuk menyampaikan semua yang telah mereka buat. Dia harus melangkah jauh membawa semua harapan dan keinginan ke arah yang lebih baik. Setiap langkahnya menjadi lebih mantap, menuju perubahan yang sudah ditunggu. Hari ini adalah hari kita. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. Saat itu,
Jeritan ceria anak-anak memenuhi udara. Dengan keberanian dan tekad, Danu tahu perjalanan mereka baru dimulai. Perubahan telah dimulai, dan harapan yang terbangun akan selalu menyala di hatinya. Ini adalah langkah untuk masa depan. Saat semua berakhir, Danu memandang ke arah Arif, sahabatnya yang tak henti-hentinya menyemangati. Mereka berdua memahami ini bukan hanya tentang satu cerita. Ini adalah kisah kehidupan, harapan, dan pengorbanan. Dan setiap jari yang terangkat dalam kebersamaan akan selalu bergema dalam dunia yang lebih baik. Jangan ragu, subscribe segera ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk mendukung kami dengan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir dari perjalanan ini. Sebarkan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus berlangganan sekarang, karena hanya penggemar sejati yang memahami arti dukungan ini.